Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Keluarga muslim pecinta dakwah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari buku dengan judul 99 tips rumah tangga bahagia yang telah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan tabi'in, yang merupakan buah karya dari Dr. Musyabbab bin Fahd Al-Asimi. Kita memasuki pembahasan ke tips yang kedua, yang berjudul seimbang antara hak dan kewajiban. Perlu kita sadari kembali bahwa dua hal yang penting yang harus kita benar-benar pahami adalah berkenaan dengan hak dan kewajiban dari suami dan istri, dari keduanya. Keduanya secara adil sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja haknya dan apa saja kewajibannya. Ketika seorang laki-laki menuntut haknya, maka otomatis di situ ada kewajiban-kewajiban yang tunaikan. Begitu pula istrinya. Ketika sang istri menuntut haknya, maka di situ juga ada kewajiban-kewajiban yang harus ia tunaikan sebagai seorang istri yang solehah tentunya kepada sang suami yang soleh. Dan keduanya harus seimbang, sesuai dengan aturan-aturan syar'i. Bukan hanya sesuai pemahaman masyarakat pada umumnya. Keluarga muslim pecinta dakwah rahimakumullah, dan cara menunaikan kewajiban seorang suami, kalau kita bicara dari sisi suami, maka ia harus memberikan kewajiban ini kepada istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Apakah itu berkenaan dengan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, harus ia berikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ketika ia memberikan nafkah misalnya, ketika memberikan bukan dengan cara yang tidak membuat nyaman sang istri, misalnya saja dengan menghardik, "Hai, nih uang bulanan, masaknya enak ya, pokoknya cukup tidak cukup dicukupkanlah." Nah, tentunya hal ini bukanlah cara yang ma'ruf. Ada cara-cara yang ma'ruf yang bisa disampaikan oleh seorang suami, misalnya ketika mungkin ia pada bulan tersebut rizkinya sedang seret, katakan seperti itu, maka harus disampaikan dengan kepada sang istri dengan cara yang ma'ruf. "Istriku sayang, mohon maaf, bulan ini kayaknya kita nggak usah masak terlalu mewah, cukup nasi, kemudian ada sayur, satu macam lauk pauk. Atau kalau memang tidak bisa, ternyata ya sudah, nasi dan sayur atau nasi dan lauk pauk saja, tanpa sayur misalnya." Ini disampaikan dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan cara menunaikan hak dan kewajiban cara yang ma'ruf, telah menjelaskan, telah difirmankan olehnya dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi, para suami, kembali kita mengingat bahwa istri kita atau istri-istri kita, kalau mungkin Allah mentakdirkan memberikan keleluasaan untuk ta'adud misalnya, atau masna, sulas, bahkan ruba', maka kita harus pahami betul apakah istri kita satu orang maupun lebih dari satu, masing-masing dari mereka itu memiliki hak yang harus kita tunaikan, dan itu menjadi kewajiban kita untuk menunaikannya. Baik, jadi penunaian hak dan kewajiban
harus dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seraya menjelaskan beberapa rincian daripada hak suami dan hak istri. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqan fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'dhanna fi buyutikum man takrahuna ala wa inna haqqahunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah, kalian memiliki hak atas istri-istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Jadi kita punya hak yang harus diberikan oleh istri-istri kita atau istri kita. Tapi sebaliknya, ada hak daripada mereka yang harus kita tunaikan. Apa hak suami yang harus ditunaikan para istri? Fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahuna. Adapun hak kalian atas mereka, mereka tidak memasukkan keranjang mereka siapa saja yang kalian benci. Jadi istri atau istri-istri tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam ranjang mereka. Kemudian wala ya'dhanna fi buyutikum man takrahuna, dan tidak mengizinkan siapa yang kalian benci untuk masuk rumah. Tidak hanya sampai masuk keranjangnya atau ke kamar pribadinya, bahkan masuk rumahnya saja tidak boleh. Siapapun yang dibenci oleh suaminya. Tidak hanya laki-laki sebenarnya, mungkin juga wanita yang tidak disukai oleh suaminya. Hati-hati bagi seorang istri tatkala bergaul dengan suaminya atau orang-orang yang terdekat dengan suaminya, ya mungkin suaminya ada satu hal yang tidak membuat dia nyaman, lalu dia tidak menginginkan ada orang yang masuk ke rumahnya. Padahal sang istri tidak ada masalah, bisa saja seperti itu. Namun ketika sang suami tidak menginginkan orang tersebut masuk ke rumahnya, maka si istri pun tidak boleh memasukkan ke dalam rumahnya orang tersebut. Bagaimana hak wanita atau hak para istri? Ala wa inna haqqahunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Adapun hak mereka atas kalian berbuat baik dengan memberi makan dan pakaian kepada mereka. Maka kita perhatikan para suami, bahwa kewajiban kita adalah bagaimana memberikan makan kepada keluarga kita, dalam hal ini istri kita, dan juga memberikan pakaian kepada mereka. Dan yang harus diperhatikan, di antara hak daripada istri adalah mereka mendapatkan makanan dari makanan yang halal, bukan yang haram. Bahkan sekedar syubhat atau meragukan, tidak jelas antara halal dan haramnya. Maka harus kita hati-hati dalam hal ini. Karena makanan yang haram, dia akan memberikan pengaruh kepada orang yang mengkonsumsinya. Bisa saja kemudian kita memberikan makanan yang haram kepada istri kita atau anak-anak kita, lalu itu akan berpengaruh kepada ketundukan mereka kepada diri kita. Maka hati-hati. Dan makanan yang haram ini, dari sisi keharamannya, bukan hanya dari sisi zatnya saja, tapi juga dari sisi maknanya. Mungkin diambil atau didapat dari cara yang tidak halal. Zatnya halal, ya. Tapi cara mendapatkannya itu dari rizki atau dari uang yang didapat dengan cara yang tidak halal. Misalnya korupsi atau mengambil hak yang bukan haknya. Kemudian pakaian. Maka hak seorang istri adalah mendapatkan pakaian
takwa, mendapatkan pakaian sebagaimana yang disyariatkan oleh agama ini. Tentu saja ia berhak untuk mendapatkan pakaian yang menutup auratnya. Dan ini adalah kewajiban bagi para suami, memberikan pakaian untuk para istrinya yang menutup aurat. Kemudian, tidak hanya cukup menutup aurat, karena nanti ada hal-hal yang lain harus diperhatikan berkenaan dengan syarat pakaian seorang muslimah ini. Pertama, memang menutup aurat. Kedua, tidak boleh tipis. Bisa saja longgar, tapi kalau tipis, sehingga terlihat secara samar bagian tubuhnya yang tidak boleh dilihat. Misalnya betisnya terlihat, karena tipis pakaian yang dikenakan. Ya, dari betis sampai atas, atau dari lutut sampai atas, tertutup rapat, tidak terlihat. Tapi di betisnya, kain yang digunakan adalah kain yang tipis. Maka ini tidak memenuhi syarat pula untuk pakaian seorang muslimah. Berikutnya, tidak hanya itu saja, tidak ketat. Mungkin saja pakaiannya tertutup, menutup aurat dari atas sampai bawah, tapi ternyata ketat. Ini juga muskilah, masalah, karena akan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, dan ini dapat menarik perhatian bagi laki-laki yang ada penyakit di dalam dirinya. Maka kita perhatikan hak istri berkenaan dengan menutup aurat ini, pakaian ini. Kemudian yang berikutnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Maka seorang wanita, seorang istri, ya, harus diposisikan oleh suaminya, harus benar-benar dipastikan oleh suaminya. Apakah pakaian yang ia kenakan itu pakaiannya menyerupai laki-laki atau tidak? Ya. Ini harus kita perhatikan betul. Kemudian yang berikutnya, tidak mengenakan pakaian yang mencolok, ya, dengan warna-warna yang akan membuat kembali laki-laki tertarik kepadanya. Apalagi kalau kemudian, ini sekaligus kepada para istri, kepada wanita, apalagi kalau kemudian terbesit pada dirinya menggunakan pakaian itu dalam rangka menarik perhatian. Itu karena ya ini juga bagian dari hak istri. Karena hak istri itu adalah bagaimana para istri ini mendapat didikan atau arahan dari suami yang soleh. Nah, itu berkenaan dengan hak daripada istri. Jadi hak mereka adalah mereka mendapatkan makanan halalan thayyiban, dan juga mereka mendapatkan pakaian yang layak secara syariah. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW kemudian merinci lagi. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami atas kami?" Beliau menjawab, "At'im idza ta'imta." Berilah makan jika kalian makan. Waksu idza tasaita. Berilah pakaian jika kalian berpakaian. Wala tadribil wajha. Jangan pukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan cerca. Wala tahjur illa fil baiti. Dan jangan mendiamkan di rumah. Ini juga bagian daripada hak istri yang harus ditunaikan oleh para suami. Berilah makan jika kalian makan. Kalau kalian makan enak, maka kasih istri juga makanan yang enak pula. Kemudian beri pakaian jika kalian berpakaian. Jangan pukul wajah kalau kalian marah. Jangan cerca mereka, jangan hardik mereka, jangan rendahkan mereka. Dan jangan mendiamkan di rumah. Jangan cuek terhadap mereka ketika di rumah. Bangun suasana yang hangat, yang harmonis. Ceritakan hal-hal yang menyenangkan yang ada di tempat kerja kepada istri antum, istri Anda, wahai para suami. Baik, inilah bahasan kita tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban yang kalau ditunaikan akan kemudian membentuk satu keluarga yang bahagia. Dan ini adalah bagian dari tips yang kedua, ya, bagian dari 99 tips, dan ini adalah tips yang kedua.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.